ada sejumlah informasi yang cukup kredibel yang saya dapatkan dari terkait beberapa sinode yang di anggaran dasar dan di tata gerejanya itu adalah gereja Calvinis atau gereja Reform, tapi pemahamannya tentang Allah Tritunggal itu sangat aneh sekali, bahkan terkesan modalis, ya, terkesan Jesus only. Jadi mari kita berdoa supaya ada sinode-sinode yang lain yang terbuka untuk ada acara-acara semacam itu. Kalau ada kesempatan, kalau dan saya diminta, saya akan pergi karena itu sesuatu yang sangat penting sekali untuk membawa kembali gereja kepada identitas doktrinalnya yang fundamental dan memperlengkapi, mengingatkan kembali kepada para pelayan Tuhan, para pendeta. Makhluk itu artinya ciptaan, selesai. Hanya itu. Itu sebabnya kalau Pak Deki menggunakan istilah makhluk untuk Allah, sesat Pak Deki. Ini kan kebodohan, saudara. Trinitas itu formulasi sederhananya adalah satu esensi, satu hakikat, tiga pribadi. Apa yang kita maksudkan dengan pribadi? Apa itu pribadi? Pribadi adalah makhluk yang rasional. Yes, Allah itu makhluk yang rasional. Makhluk itu artinya ciptaan, selesai. Hanya itu. Itu sebabnya kalau Pak Deki menggunakan istilah makhluk untuk Allah, sesat Pak Deki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC, ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Deki Ngadas, teman-teman, ya. Deki Ngadas kembali kejang-kejang, teman-teman. Kembali marah-marah kepada Kodondi yang makin hari makin viral. Ya, mungkin Deki Ngadas ini berpikir nih, Pak Deki Ngadas melihat bahwa, loh, saya ini doktor teologi, loh. Saya ini pendiri STT, guru besar dari STT. Tetapi kenapa yang diundang ini Donditan untuk membahas tentang kristologi? Diundang di podcast mana-mana membahas kristologi. Belum lagi kalau dari Kristen yang diundang malah Elia Miron. Yang pernah diundang, ya, baru satu, Elia Miron. Ini membuat pendeta Deki Ngadas ini pasti bingung gitu, ya. Ini gimana sih? Yang Islam diwakili Donditan, yang secara kualitas oke lah, luar biasa, bisa tunjukkan data, semua datanya dibawa. Sedangkan yang Kristen, kenapa yang dihadirkan kelas Elia Miron? Ini kan nampaknya ada skenario nih, sengaja ingin mempermalukan kekristenan, sengaja ingin membuat bahwa Kristen itu tidak berdaya menghadapi Donditan. Ini nggak benar nih. Nah, kalau untuk hal ini saya cukup setuju, Pak. Ya, kalau Anda punya pemikiran seperti itu, saya cukup setuju. Harusnya kekristenan itu diwakili oleh orang seperti Anda, ya, pendeta Muriwali gitu kan, yang kerjanya tuh marah-marah, ngomel-ngomel gitu kan. Nah, biar kita nonton tuh, seru gitu kan. Di podcastnya Dr. Richard, Anda marah-marah, itu Islam tuh begini-begini, kerjanya bahas kekristenan, ya, mereka menyerang iman kami, apa-apaan itu, bla 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 gitu kan. Nah, kan enak kita lihatnya. Daripada ya Elia Miron tahap apa yang dibahasnya nggak nyambung. Masih mending kita dengar omelan Dr. Deki Ngadas seperti emak-emak yang ngomel. Seru kan? Masih lebih seru. Nah, untuk hal ini saya dukung sih. Kalau Dr. Deki Ngadas yang seharusnya menjadi perwakilan dari kekristenan. Walaupun mungkin sebagian orang Kristen nggak setuju. Walaupun kebanyakan orang Kristen saya rasa juga nggak akan setuju kalau Anda yang wakili mereka. Karena menurut mereka lebih pantas mereka, dan menurut mereka pemahaman Trinitas Anda juga kacau balau. Anda tuduh orang lain kacau balau, tapi menurut kacamata orang lain Anda juga kacau. Jadi yang mana yang lurus dan tidak kacau? Saya juga bingung kadang-kadang, ya. Saya kalau nonton misalnya video nih, pendeta MIM ngatain Trinitas orang lain salah. Oh, mereka nggak bisa menjelaskan, yang benar tuh begini. Begitu saya dengar orang lain akan bilang MIM yang salah, yang benar begini. Kacau balau semua. Jadi yang jadi polisi Trinitas itu nanti dihakimi lagi tuh sama jaksanya Trinitas. Jaksanya Trinitas dihakimi lagi sama hakimnya Trinitas. Hakimnya Trinitas dihakimi lagi sama netizennya Trinitas. Nah, netizennya ditangkap sama polisi Trinitas. Mutar-mutar terus mereka. Mutar-mutar terus. Nggak jelas kemana. Ya. Oke, kita akan dengarkan bagaimana Deki Ngadas merepet-repet untuk kesekian kalinya. Karena setiap konten dia
yang bisa kita angkat kalau dia merepet saja. Data nggak ada soalnya. Data nggak ada. Jadi kita susah merespon secara data. Jadi kita cuman ketawain lah. Kita ketawain curhat dari seorang doktor teologi ini. Ada sejumlah informasi yang cukup kredibel yang saya dapatkan dari terkait beberapa sinode yang di anggaran dasar dan di tata gerejanya itu adalah gereja Calvinis atau gereja Reform, tapi pemahamannya tentang Allah Tritunggal itu sangat aneh sekali, bahkan terkesan modalis ya, terkesan Jesus only. Jadi mari kita berdoa supaya ada sinode-sinode yang lain yang terbuka untuk ada acara-acara semacam itu. Kalau ada kesempatan, kalau dan saya diminta, saya akan pergi karena itu sesuatu yang sangat penting sekali untuk membawa kembali gereja kepada identitas doktrinalnya yang fundamental dan memperlengkapi, mengingatkan kembali kepada para pelayan Tuhan, para pendeta, para pengajar di gereja untuk mengajarkan doktrin-doktrin yang benar sesuai dengan asas-asas yang diterima di dalam kekristenan yang am dan yang rasuli ya. Dan mari kita sama-sama berdoa supaya kesempatan semacam itu semakin banyak terbuka, supaya gereja Tuhan di Indonesia itu boleh dibangun dengan di atas dasar yang baik dan dasar yang solid sesuai dengan doktrin-doktrin yang benar ya. Nah, itu informasi singkat terkait dengan pelayanan saya. Dan saudara-saudara, malam ini saya ingin mengambil kesempatan yang kesempatan untuk membahas tentang beberapa isu yang dilontarkan oleh para polemikus muslim seperti Donditan dan kawan-kawan ya. Nanti saya akan membahas 3 isu spesifik. Yang pertama, klaim Donditan bahwa mereka belajar kristologi itu bukan untuk membenci iman Kristen, tapi untuk membentengi akidah Islamiknya. Nanti saya akan kasih tanggapan dan komentar untuk klaim itu. Kemudian ini adalah satu jadi di dalam dunia ini selalu ada gerombolan-gerombolan semacam ini yang sangat lucu sekali dan lucu to the point, saudara bahkan mau sebut mereka goblok atau memang sangat ignoran tapi ingin gaya-gayaan, entah sebutan yang mana yang pas buat mereka. Tapi mereka paling suka menyebut diri mereka itu kristolog. Nah, nanti saya akan kasih tahu kepada saudara, ini sebutan yang tidak sah ya, tidak valid dan tidak digunakan di dalam dunia akademia. Tapi karena mereka tidak ngerti apa-apa, akhirnya mereka gunakan dan itu memperlihatkan mereka adalah orang-orang yang apakah karena mereka goblok atau karena memang mereka berniat untuk menipu publik. Jadi kalau saudara-saudara dengar baik-baik. Setelah saudara dengarkan penjelasan ini, saya akan kasih argumen kepada saudara, jadi jangan khawatir. Saudara sudah ikut saya sekian lama, saya tidak hanya sekadar membuat klaim. Semua yang saya kemukakan itu saya backup dengan argumen atau dengan data ya. Nah, setelah ikut sesi ini, kemudian kalau saudara dengar mereka menggunakan sebutan kristolog, Donditan kristolog, Menakem Ali kristolog, kain nama kristolog. Saudara bisa kasih tahu mereka, kamu sedang ada 2 kemungkinan, kamu goblok atau kamu berniat untuk menipu publik. Nah, saya tidak menggunakan istilah itu dalam konteks hukum, ya saya tidak ada urusan dengan itu. Tapi saya menggunakan istilah-istilah itu sebagai sebagai bedahan terhadap fenomena yang sangat memalukan ini dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinannya. Yang namanya kemungkinan ya bisa saja terbuka, tapi bukan sekadar kemungkinan, itulah kemungkinan yang logis berdasarkan penggunaan predikat ini bagi diri mereka sendiri ya. Jadi mereka sangat doyan sekali menyebut diri mereka itu kristolog. Sangat lucu sekali ya, mereka cocok buka toko stand up comedy ya, kemudian jualan lucu-lucu, jualan boneka, jualan kipas angin dan lain sebagainya, daripada mereka itu menyebut diri mereka kristolog. Kemudian klaim dari Donditan bahwa perjanjian baru itu berkontradiksi dengan Chalcedon, khususnya klaim-klaim tentang Yesus. Ini berasal dari videonya yang dia publikasikan, dia live kalau saya tidak salah, pada momen peringatan kenaikan Yesus yang lalu. Jadi kalau saudara mau tahu tentang klaim ini, saudara cari videonya di YouTube, di channel Donditan itu, dia kasih judul tentang kenaikan Yesus, tapi dia bahasnya itu kemana-mana. Ya satu kali lagi, karena memang dia tidak sekolah dan tidak mengerti. Tapi karena orang ini dipercaya oleh Muslims, jadi kita wajib untuk mengambil waktu membahas hal-hal yang sebenarnya sangat remeh sekali, bahkan lebih memperlihatkan kebodohan daripada sesuatu yang pintar untuk ditanggapi. Tapi karena level mereka begitu dan mereka pikir itu benar, jadi memang kita tidak ada pilihan, kita harus memberikan tanggapan untuk klaim-klaim yang demikian. Oke, jadi 3 hal inilah yang akan saya bahas, kemudian nanti saudara boleh mengajukan pertanyaan setelah saya menyelesaikan pembahasan untuk 3 poin ini ya. Kita mulai dari yang pertama. Nah, klaim ini dikemukakan oleh Donditan di dalam wawancaranya atau podcastnya bersama dengan Hilmi Yahya. Saya akan tampilkan cuplikannya, kemudian saya akan memberikan komentar untuk klaim Donditan ya. Mari kita lihat bersama apa yang dikemukakan oleh Donditan. Kita belajar kristologi ini bukan untuk membenci orang Kristen, bukan. Tapi untuk membentengi akidah kita orang-orang Islam ini. Nah, kan kita nggak mau umat Islam yang mungkin pengetahuannya pas-pasan bisa dengan mudah menggadaikan imannya kepada sebelah gitu. Dia seorang apologet. Apa itu? Apologetika itu adalah kegiatan membela keyakinannya. Jadi apologet itu orangnya gitu. Orang yang membela keyakinannya, apologet gitu. Apologet bisa apologet Kristen, bisa apologet Muslim gitu. Tapi saya lihat kemarin cukup banyak mengislamkan orang ya, mensyahadatkan. Alhamdulillah. Jadi ya sekarang ini hampir tiap hari saya terima tamu, Bang. Hampir tiap. Oke, saudara sudah dengar apa yang dikemukakan oleh Donditan. Itu singkat saja, tapi itu membuktikan poin yang ingin saya sorot di dalam sisi ini ya. Jadi menurut Donditan,
dia dan rekan-rekannya itu belajar kristologi. Jadi kita akan bahas tentang istilah itu. Dia dan rekan-rekannya belajar kristologi bukan karena membenci orang Kristen, tapi untuk membentengi akidah Islamiknya. Nah, saya ada 3 komentar untuk kesempatan yang ringkas ini, 3 respons untuk kesempatan yang ringkas ini terkait dengan apa yang dikemukakan oleh Don Ditan. Jadi saudara dengar sendiri tadi Don Ditan mengatakan dia belajar kristologi untuk membentengi akidah, bukan karena membenci orang Kristen. Oke, jadi belajar kristologi untuk membentengi akidah itu maksudnya apa? Maksudnya orang Kristen nyerang kamu. Apakah itu nggak kebalik? Di dalam dunia per-YouTubean, dunia medsos di Indonesia ini, coba kasih tahu kepada saya, siapa yang paling cerewet bicara tentang agama orang lain? Siapa yang pernah bikin sesi live dari dalam masjid untuk membahas tentang kekristenan? Jawabannya adalah Don Ditan dan kawan-kawan. Don Ditan dan Kainama itu pernah bikin sesi live dari dalam masjid untuk bahas tentang Alkitab. Dan itu ada di channel mereka itu. Untuk bahas tentang kekristenan. Jadi membentengi akidah itu bukan karena orang Kristen nyerang. Membentengi akidah dalam arti cerewet dan ngutak-ngatik dan ngulik-ngulik tentang agama orang lain. Dan bahkan itu jadi pekerjaan. Sekarang pekerjaan Don Ditan adalah membahas-bahas tentang kekristenan. Jadi dia hidup dengan cara membahas tentang kekristenan. Saya kira Don Ditan perlu bikin surat ucapan terima kasih kepada kekristenan. Terima kasih orang-orang Kristen, karena ada agama kalian maka saya bisa hidup. Saya hidup dengan cara menjadikan kamu sebagai sasaran, sebagai sansak, untuk saya utak-atik, saya ulik-ulik, saya bahas-bahas, saya cerewetin sedemikian rupa. Siang malam pekerjaan saya adalah membahas tentang kekristenan. Dan dengan demikian saya hidup. Don Ditan, Kainama, Aristo. Sekarang Menakem Ali sudah mulai kurang. Ya saya tidak tahu dia masih cerewet atau tidak. Tapi dia sudah mulai kurang. Ipung dan mualaf-mualaf yang baru-baru itu. Jadi begitu mereka menjadi mualaf, mendadak dapat pekerjaan baru. Pekerjaan barunya adalah, ayo kita hantam kekristenan, kita bahas kekristenan, kita cerewet tentang kekristenan, dan kita hidup dari situ. Jadi itu caranya membentengi akidah Islamik. Membentengi akidah Islamik berarti menjadikan agama orang lain itu sebagai sumber mata pencarian, dan menjadikan agama orang lain itu sebagai sasaran untuk ngoceh-ngoceh. Tidak perlu jelas, tidak perlu logik, tidak perlu data, tidak perlu benar. Yang penting kita ngoceh, dan yang penting kita cerewet tentang kekristenan, maka kita sudah hebat. Kita sudah membentengi akidah Islamik. Jadi apakah itu maksudnya membentengi akidah Islamik? Sama seperti kemarin Don Ditan bikin sesi tentang apa itu? Gerakan penguatan akidah. Gerakan penguatan akidah. Tapi kalau saudara lihat rekamannya yang 2 sesi di channelnya itu isinya tidak sepotong pun juga dia bahas tentang Islam. Doktrin Islam tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, doktrin Islam tentang Quran, doktrin Islam tentang keselamatan, doktrin Islam tentang Muhammad, doktrin Islam tentang hadis-hadis. Nah, dia tidak bahas itu. Yang dia bahas itu apa? Yang dia bahas itu Paulus. Yang dia bahas itu Alkitab. Yang dia bahas itu Yesus. Yang dia bahas itu iman Kristen. Jadi orang-orang ini kalau mereka gunakan istilah membentengi akidah atau penguatan akidah, you jangan harap you akan dapat materi tentang Islam. Mereka tidak tertarik bicara tentang Islam. Bagi orang-orang ini Islam itu tidak menarik, dan Islam tidak mendatangkan cuan bagi mereka. Tapi kalau bahas tentang kekristenan, oh itu jago. Bahas tentang Paulus, oh itu semangat. Bahas tentang Tritunggal, oh apalagi. Jadi itu maksudnya membentengi akidah Islami. Itu kamu itu lucu sekali ya. Saya kasih saudara satu ilustrasi menggambarkan tentang betapa absurdnya logik semacam ini. Katakanlah begini, ini saudara akan nangkap, saudara akan jelas terang benderang betapa absurdnya apa yang dilakukan oleh para polemikus muslim ini. Katakanlah kita pakai contoh kenegaraan supaya semua jelas ya. Katakanlah kita negara kesatuan Republik Indonesia, kita punya teritori, batas wilayah, dan punya kedaulatan hukum, kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, dan lain sebagainya. Dan cara kita, katakanlah, dan kemudian kita punya Menteri Pertahanan dan Keamanan ya. Oke. Jadi kita punya Menteri Pertahanan dan Menteri Keamanan. Menteri Pertahanan dan Keamanan. Salah satu tugasnya adalah menjaga teritori, kedaulatan wilayah Republik Indonesia supaya tidak disusupi, tidak dicaplok oleh negara lain. Karena itu masuk di dalam prerogatif dan kedaulatan kita, kepemilikan kita yang harus kita jaga dan yang wajib dihargai oleh negara-negara lain. Saudara kebayang enggak? Kalau tiba-tiba, ini contoh aja ya, ini tidak dimaksudkan untuk bicara tentang fakta, tapi contoh untuk mengilustrasikan logik seperti yang dibangun oleh para polemikus muslim. Jadi satu kali lagi, ini ilustrasi, analogi. Saudara kebayang nggak mendadak, katakanlah Menteri Pertahanan dan Keamanan bikin pengumuman begini. Mari kita menjaga atau membentengi kedaulatan wilayah Republik Indonesia dengan cara ngurusin negara Singapura, dengan cara ngutak-ngetik negara Singapura, dengan cara ngoceh-ngoceh siang hari, tengah malam, pagi, petang, jam berapapun, bahkan masih subuh, ngoceh-ngoceh tentang apa yang ada di Singapura. Saudara kebayang nggak? Itu absurd. Itu saudara tidak membentengi kedaulatan Republik Indonesia. Justru sebaliknya saudara adalah pengkhianat perdamaian dunia. Karena membentengi kedaulatan NKRI tidak memberi kamu hak untuk ngutak-ngatik agama orang lain. Jadi begitu kamu bilang kamu membentengi kedaulatan NKRI dengan cara ngutak-ngatik apa yang ada di dalam negara orang lain,
cerewet tentang apa yang ada di dalam agama orang lain, siang hari bahkan menjadikan itu sebagai mata pencarian hidup dengan cara ngoceh-ngoceh, nyerang, berpolemik tentang agama orang lain, kamu akan expect apa? Berharap apa? Mereka akan menghargai kedaulatan kamu? No. Mereka akan jitak balik kamu. Jadi kalau kamu bikin model begitu, you jangan cengeng kalau tiba-tiba mereka hantam balik kamu. Kamu yang duluan, kamu bilang mau membentengi kedaulatan NKRI, tapi kamu pergi caplok ikannya orang Singapura. Kamu pergi ngoceh-ngoceh tentang apa yang mereka punya di sana. Kamu cerewet tentang kebijakan politik mereka yang tidak ada kaitan dengan kamu. Ngerti tidak maksudnya? Ngerti tidak? Membentengi kedaulatan NKRI berarti kamu ngurusin kesejahteraan NKRI, batas wilayah teritori NKRI kamu jaga, apa yang ada di dalam NKRI kamu jaga, kamu bangun, kamu bina, kamu bentuk, kamu pelihara, sedemikian rupa kamu tumbuh kembangkan untuk menjadi lebih maju, lebih sejahtera dan lebih prosper. Ketimbang kamu habis waktu dengan ngurusin negara orang lain. Jadi membentengi akidah Islamik dengan cara ngoceh-ngoceh tentang kekristenan itu sama absurdnya dengan, ini analogi ya, sama absurdnya dengan Bapak Menteri Pertahanan dan Keamanan bilang mari kita menjaga kedaulatan NKRI, membentengi kedaulatan NKRI dengan cara ngoceh-ngoceh, cerewet-cerewet, membahas-bahas tentang apa yang ada di dalam negara orang lain. Saudara lihat nggak itu absurd? Tapi justru itulah yang dilakukan oleh Don Ditan dan kawan-kawan ini. Jadi membentengi akidah berarti menjadikan kekristenan sebagai sansa untuk ngoceh-ngoceh, untuk nyerang-nyerang, dan bahkan itu menjadi mata pencarian. Kamu tuh otaknya tuh waktu orang pembagian otak itu kamu ngantri di urutan keberapa? Don Ditan, waktu pembagian otak itu, kamu dan kawan-kawanmu itu ngantri di urutan keberapa? Itu yang pertama, itu sangat absurd sekali Don Ditan. Jadi kalau kamu membagus-baguskan apa yang kamu lakukan dengan alasan membentengi akidah orang lain, itu terlalu bagus buat kamu, malah itu absurd sekali. Itu sangat absurd sekali. Kemudian yang kedua, Don Ditan bilang belajar tentang kristologi. Yang kamu lakukan itu bukan belajar, kamu tidak belajar. Yang kamu lakukan itu adalah kamu datang kepada Alkitabnya orang Kristen, perjanjian lama, perjanjian baru, atau doktrin-doktrin yang diimani di dalam kekristenan. Kamu datang kepada itu semua, membawa presuposisi dan asumsi dan akidah Islami kamu, kemudian kamu pakai asumsimu, pakai akidah Islami kamu untuk mengutak-atik, menilai, bahkan mengkritik, bahkan cenderung menghina apa yang diajarkan di dalam kekristenan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kamu menggunakan akidah Islami kamu, presuposisi Islami kamu, iman Islami kamu, menggunakan itu untuk menyerang kekristenan, pertanyaannya adalah, siapa yang kasih kamu hak itu? Siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu boleh dan berhak dan secara valid ngutak-ngatik iman Kristen berdasarkan iman Islami kamu? Persoalan kamu mau percaya iman Islami kamu kan itu hak. Tidak ada orang yang boleh melarang itu. Itu hakmu sebagai individu, sebagai persona, sebagai orang yang punya hak untuk membuat keputusan. Oke, saya mau percaya iman yang ini, saya mau ikut agama yang ini. Hakmu itu dihargai dan dilindungi oleh hukum. Tapi hakmu untuk beragama dan dilindungi oleh hukum itu tidak memberi kamu hak untuk menjadikan agama orang lain itu sebagai sasaran. Dan tidak memberi kamu hak untuk menjadikan apa yang kamu imani sebagai presuposisi yang dasar kamu pakai untuk menilai apa yang ada di dalam kekristenan. Pertama, itu tidak valid. Yang kedua, belajar bicara secara kronologi waktu. Saya tahu kamu itu anti kronologi karena antara yang duluan dan belakangan itu kamu tidak ngerti apa signifikansinya. Tapi saya tetap harus kasih tahu kamu. Bicara secara historikal, kekristenan lebih duluan ada dari kamu. Yes, kekristenan lebih duluan ada dari kamu, lebih dari 500 tahun. Kekristenan sudah ada di dalam dunia ini. Kekristenan sudah punya bapak-bapak gereja, para teolog yang hebat-hebat di dalam sejarah sebelum Islam. Baru kamu lahir, dan mendadak kamu lahir belakangan, dan semua seperti kekristenan, seperti Yudaisme. Mendadak kamu kutuk-kutuk, mendadak kamu bilang itu semua salah, dan satu-satunya yang benar itu kamu. Kemudian kamu pakai apa yang kamu imani untuk nyala-nyalain, mengkritik apa yang sudah ada lebih dulu daripada kamu. Ini kan sesuatu yang... Pertanyaannya balik lagi, waktu pembagian otak itu kamu ngantri di urutan keberapa? Waktu pembagian akal sehat itu kamu ngantri di urutan keberapa? Karena ini semua itu menjadi absurd, bahkan lucu sekali ini Don Ditan. Kamu tidak punya hak, Islam itu tidak punya hak untuk mengutak-atik apa yang diimani di dalam kekristenan. Ya, saya kasih tahu kamu. Persoalan kamu mau percaya itu tadi saya sudah bilang, itu hak kamu. Dan itu dihargai, dan itu dilindungi oleh hukum. Tapi begitu kamu menggunakan Islam, apa yang diimani di dalam Islam untuk menilai, menjudge apa yang ada di dalam kekristenan. Pertama, kamu tidak punya hak itu. Dan tidak ada yang kasih kamu hak itu. Dan yang kedua, kalau kamu lakukan itu, maka orang Kristen juga punya hak yang sama untuk membahas-bahas tentang kekristenan. Jadi jangan cengeng. Jangan cengeng. Mestinya kamu teriak ke sana, teriak kepada pemerintah, teriak kepada yang bikin undang-undang atau bikin peraturan untuk menghapuskan hukum penistaan agama. Kamu yang harus teriak itu, hapuskan hukum penistaan agama itu karena kamu yang sudah melanggar itu berkali-kali. Kamu yang duluan, dan kamu yang paling cerewet. Coba lihat channelnya Don Ditan, berapa banyak kali dia bahas tentang Islam. Tidak ada, dia tidak bahas tentang Islam. Dia selalu bahas tentang kekristenan.
Jadi kalau mau konsisten, kalau kamu merasa, oke, saya berhak memakai iman saya untuk mencereweti iman orang lain, maka dengan standar yang sama, karena di dunia ini kamu tidak bisa menang sendiri. Yes, kamu tidak bisa menang sendiri. Kita di dunia ini dilahirkan untuk punya akal sehat dan belajar tentang value, nilai-nilai dasar yang disebut dengan fairness, keadilan. Kalau kamu menggunakan standar kamu menilai kekristenan, maka tolong jangan cerewet, tolong jangan cengeng, dan jangan menjadi seperti apa ya, jangan cengeng seperti anak-anak, merengek-rengek, penistaan ketika orang Kristen bahas tentang Islam, karena kamu yang bahas duluan tentang kekristenan. Jadi kalau kamu bahas tentang kekristenan itu boleh. Tapi kalau orang lain bahas tentang Islam itu, mendadak kamu pakai hukum penistaan agama, mendadak kamu teriak-teriak, mendadak kamu cengeng, mendadak kamu kelilingin Monas, ribuan orang turun ke sana. Itu mentalitas apa itu? Itu mentalitas apa itu? Coba saya tanya kalian, mentalitas apa itu? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Iya, kalian sudah dengar ya. Jadi ini makin hari makin mirip dengan temannya, merepet ya merepet. Deki Ngadas mengakui bahwa banyak orang-orang Kristen di luar sana yang pemahaman Trinitasnya kacau balau. Bahkan untuk sekelas pendeta, bahkan dari Reform sendiri ya, yang mengklaim pengajaran mereka paling benar dibandingkan denominasi Kristen Protestan yang lain, ternyata juga Reform banyak kacau balaunya. Itu diakui oleh Dr. Deki Ngadas, dan itu benar. Ya, itu benar. Banyak sekali pendeta-pendeta yang menjelaskan Trinitas mutar-mutar kayak gasing. Merasa pemahamannya udah benar, penjelasannya udah paling benar. Ternyata kacau balau. Bahkan saya mendapati bahwa pemahaman mereka bidat. Pemahaman mereka adalah pemahaman yang pernah dimusnahkan, dianatema, ya, disingkirkan oleh gereja Katolik. Dan ini bermunculan kembali. Menyedihkan, bermunculan kembali. Termasuk yang paling baru, pemahaman Trinitas dari pendeta Mel Atok. Menyamakan, menganalogikan Yesus, Bapa, Roh Kudus itu seperti vas bunga, cobek, dan juga tanah liat ya. Jadi ini kacau sekali teman-teman. Coba kita dengarkan sedikit nih, penjelasan Trinitas versi orang lain. Yang selalu bingung gitu loh. Kita ini kan Kristen percaya Tritunggal, ya kan? Bapa, Anak, Roh Kudus. Dalam kepercayaan kita Bapa, Anak, Roh Kudus ini, Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Hakikatnya Allah, ya saudara-saudara, tapi pribadinya berbeda. Ya, itu ilustrasinya supaya sederhana, saya kasih contoh saudara ya. Ada sebongkah tanah liat. Ya, dari tanah liat ini kita kasih pisah menjadi 3, kan tanah liat itu elastis ya. Kita kasih pisah. Nah, tanah liatnya doang itu namanya hakikat. Hakikat itu akan menjadi pribadi kalau ada bentuk. Nangkap ya. Lalu dari hakikat ini, jenis ini, natur ini, lalu saya bentuk tanah liat pertama saya bikin guci. Tanah liat kedua saya bikin katakanlah pot bunga. Tanah liat ketiga saya bikin katakanlah apa ya, cobek lah. Nah, cobek bukan guci, guci bukan pot bunga, tetapi cobek adalah tanah liat, guci adalah tanah liat, ya. Tadi satu apa le? Ini pot bunga adalah tanah liat. Jadi pribadinya beda, hakikatnya sama. Nah ini Tritunggal, contoh sederhananya seperti itu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ini harus 3, tapi tidak boleh begini, harus begini, tapi tidak boleh begini. Nah, jadi harus begini, begini pun nggak boleh, begini, oke, tapi gini nggak boleh. Ini jadi esa, tunggal. Jadi dia 3 pribadi dalam kesatuan. Jadi namanya Trinitas ya. Dulu Tritunggal, terus ada lagi istilah Trinitas. Terus Anies Baswedan sekarang buat 3-in-1 lagi itu ya. Di Jalan Sudirman ya. Sama sebenarnya itu artinya semua. Ini apa Pak? Itu pulpen Pak. Oke, bolpen. Ingat bolpen ya. Bolpen ya. Bolpen ya, saya kasih contoh. Oke, bolpen. Kalau iki apa boy? Bolpen juga. Ya pulpen juga Pak. Cuma beda warna aja. Bolpen. Hah? Beda bentuk. Bentuknya beda. Nah. Kalau ini apa Pak? Ya sama Pak. Bolpen ya. Bolpen ya. Nah. Contoh kita kasih nama bolpen, contoh alam ya. Ya, kita kasih contoh ya. Bolpen sama ya. Nah,
Kira-kira dia pribadi sama gak? Pribadinya sama gak? Iya itu sama Pak, satu. Ah, Dia sama satu. tapi pribadinya beda toh? Beda toh? Beda nat. Tapi fungsinya fungsinya bentar loh. Fungsinya sama toh? Fungsinya Sama Pak. Untuk fungsinya tulis juga Ah, Pak. untuk menulis. Nah, begitu pula juga. Alah. Ini bolpen. Tapi dengar dulu nah, dengar. Ini firman. Contoh ini firman. Ini Roh Kudus. Ini Allah Bapa. Dia fungsinya bolpen. Allah punya firman, Roh Kudus. 3 pribadi yang beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Tidak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel saudara. Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Jadi kalian bandingkan ya, semua kacau balau. Bahkan Dr. Deki Ngadas sekalipun, itu juga pemahaman Trinitasnya dikatakan kacau. Yang ngatain kacau bukan saya. Kalau saya, pasti akan bilang semua ini kacau balau. Kalau saya ya, dan teman-teman Kristen pasti akan bilang, ya iyalah kamu kan Muslim, nggak fair dong gitu. Kita dengar nih, menurut pendeta MIM, Deki Ngadas kacau balau loh. Menurut MIM ya, bukan menurut saya. Makhluk itu artinya ciptaan, selesai. Hanya itu. Itu sebabnya kalau Pak Deki menggunakan istilah makhluk untuk Allah, sesat Pak Deki. Ini kan kebodohan, saudara. Trinitas itu formulasi sederhananya adalah satu esensi, satu hakikat, 3 pribadi. Apa yang kita maksudkan dengan pribadi? Apa itu pribadi? Pribadi adalah makhluk yang rasional. Yes, Allah itu makhluk yang rasional. Makhluk itu artinya ciptaan, selesai. Hanya itu. Itu sebabnya kalau Pak Deki menggunakan istilah makhluk untuk Allah, sesat Pak Deki. Ini kan kebodohan, saudara. Jadi mereka saling tunjuk-menunjuk. Dan saya merasa ya, lebih bagus jawaban mereka tuh meniru mendiang mengapul segala. Kalau mendiang mengapul segala, dia agak jujur. Dia bilang sama saya gini, saya sudah 16 tahun jadi doktor teologi, dan saya belajar Trinitas. Dan saya sampai pada kesimpulan bahwa Trinitas tidak bisa dijelaskan. Tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Agak mending gitu. Karena bagaimanapun mereka menjelaskan, mereka tambal sulam, tetap akan ada kebocoran. Yang namanya palsu, ya saya katakan nih, sesuatu yang namanya palsu, buatan manusia, tidak mungkin sempurna. Tidak mungkin sempurna. Pasti tetap akan ada cacatnya, teman-teman. Pasti tetap akan ditemukan. Karena itu pemahaman yang dibuat manusia. Manusia yang menjelaskan siapa Tuhannya. Bukan Tuhan yang menjelaskan siapa dia. Pasti salah. Betul tidak? Kalau kita mau tahu siapa Tuhan kita dengar penjelasan Tuhan. Jangan kamu dengar penjelasan orang-orang. Dukun. Luga. Yang nggak nyambung. Nggak ngerti. Mereka akan membuat Tuhan-Tuhan mereka sendiri yang pasti berbeda. Kita lihat kesaksiannya. Gambaran surga neraka seperti ini. Dengar dari Luga, beda lagi. Dengar dari Kopilip, beda lagi. Nanti dengar entah dari siapa lagi, beda lagi. Semua beda. Jadi surga neraka mereka gimana sebenarnya? Nggak jelas. Nggak jelas kan? Siapa Tuhan mereka juga nggak jelas. Sampai detik ini sudah 2000 tahun. Mereka kalau jelaskan siapa Tuhan mereka, mutar nggak? Coba saya tanya kalian. Mutar nggak penjelasan mereka? Mutar. Nggak sanggup mereka jelaskan. Itulah kenapa saya bilang, jangan kalian yang menjelaskan Tuhan. Tuhan yang harus menjelaskan siapa dirinya melalui perantara para nabi. Jangan kalian ubah-ubah. Itulah kalian lihat, penjelasan para nabi, Nabi A sampai Nabi Z. Semua penjelasan tentang Tuhan itu sama. Sama. Kalau ada yang berbeda, artinya itu nabi palsu. Udah, sesimpel itu. Kalau ada yang menjelaskan berbeda, itu nabi palsu. Kita lihat bagaimana
sifat Tuhan di perjanjian lama. Ya. Tuhan sangat marah kalau ada orang menyembah kepada berhala, menyekutukan Allah. Itu marah sekali. Dibinasakan. Di Islam sama. Orang itu yang paling tidak bisa diampuni dosanya, menyekutukan Allah, musyrik. Itu nggak boleh. Tidak terampuni. Kamu kalau nyolong, ya, merampok, masih bisa diampuni. Kalau benar-benar sudah bertobat nasuha. Mensekutukan Allah, simple kita lihat. Simple, hanya menyembah kepada sesembahan lain. Nggak menyakiti orang, kan gitu. Banyak orang, itu selalu beranggapan bahwa salah nyembah nggak fatal kok. Kan kita nggak menyakiti orang, nggak melukai orang lain. Tapi kamu menyakiti hati Allah. Itu lebih tidak terampuni, teman-teman. Kalau kacamata manusia, ya itu simple gitu. Masa gara-gara saya nyembah Tuhan yang lain, saya sangat berdosa? Yes. Jangan pakai standar manusia. Kalau standar manusia mungkin kita melihatnya bahwa ya udahlah itu nggak fatal kok. Dia kan nggak menyakiti orang dibandingkan yang merampok. Gara-gara dia rampok rumah orang itu jadi miskin, susah, mau berobat nggak ada duit, kasihan gitu. Jangan gunakan kacamata Anda. Itu kita lihat ya, dari perjanjian lama sampai Islam seperti itu. Tapi tiba-tiba, kita lihat di Kristen beda Tuhannya. Beda Tuhannya gitu kan. Tiba-tiba mereka menggambarkan Tuhan mereka adalah Tuhan yang maha pengampun, kasih, nggak apa-apa yang gitu-gituan. Berbeda. Bahkan orang Kristen sendiri banyak yang mengakui, perjanjian lama dan perjanjian baru itu Tuhannya beda banget. Bahkan ada yang mengatakan, kalau di perjanjian lama itu maskulin. Kalau perjanjian baru itu sisi feminimnya. Jadi Tuhannya punya dua sisi. Ya, punya dua sisi, dua kepribadian. Dua kepribadian yang berbeda. Satu keras, tegas, yang satu lagi lemah lembut dan pemaaf. Ini apa-apaan gitu. Lawak gitu kan. Jadi penjelasannya itu kayak lawak-lawak gitu. Nah, itu mereka, teman-teman. Itulah saya bilang kalau ada pengajaran yang menyimpang, berbeda, yang berbeda gitu, keluarkan itu. Kalian ngerti kan? Kayak kita lagi main game tuh, cari perbedaan, cari mana gambar yang beda. Kita cari mana yang beda di antara itu semua. Pasti ketahuan. Kalau ini bukan berasal dari sumber yang sama. Karena ini bukan berasal dari Tuhan. Pengajarannya beda. Sesimpel itu. Oke, kita lanjut. Deki Ngadas merepet-repet dengan Kodondi, itu wajar. Ya, wajar sekali gitu. Karena dia melihat bahwa Dondi ini nggak sekolah teologi seperti dia. Nggak capek-capek belajar. Kuliah, bahkan sampai S3. Dondi belajar sendiri, beli buku sendiri, tiba-tiba lebih terkenal. Omongannya lebih dipercaya. Tentu saja seorang Deki Ngadas nggak terima. Deki Ngadas ini ya, kalau saya bilang, ini penilaian saya, ini mirip sama pendeta Muriwali, gila hormat. Merasa dengan gelarnya itu, dia harus dihormati. Padahal gelar itu hanya membuktikan Anda pernah sekolah, tapi tidak membuktikan Anda lebih pintar dari orang lain. Enggak. Itu bukan standar kepintaran punya gelar. Halo. Bahkan banyak ya, orang-orang sukses di dunia ini, yang bahkan mungkin tamat SMA aja enggak. Tamat SMA aja enggak. Berapa banyak? Jadi kepintaran itu tidak diukur dari gelar akademi. Ini yang teman-teman harus garis bawahi. Terus dia meng-highlight ya beberapa hal. Dia bilang bahwa Donditan ini ya bisa dibilang munafik lah. Menurut persepsi dia, Donditan ini munafik karena mengatakan tujuan dari belajar kristologi adalah untuk membentengi umat muslim, saudara-saudara muslim. Bukan kebencian kepada Kristen. Bukan kebencian ya. Sedangkan menurut pendeta Deki Ngadas, Donditan itu belajar kristologi, melakukan perbandingan agama, mengkritik-kritik ajaran Kristen, membongkar ajaran Kristen, membongkar Bible, itu tujuannya adalah apa? Cari makan. Menurut dia itu adalah pekerjaan Donditan, menjadikan kekristenan sebagai samsa. Ya, menjadikan samsa, dan seharusnya Donditan mengirimkan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih, ini konyol juga ya. Yang saya bingung, ya di sini saya ingin katakan saya bingung. Pertama, kenapa kekristenan bisa jadi samsa? Kalau memang ya, Donditan menjadikan Kristen itu samsa, yang jadi pertanyaan harusnya kenapa bisa jadi samsa? Betul tidak?
Kamu jadikan orang lain samsak nih. Misalnya kamu lagi sekolah tuh, kamu bully teman kamu. Ada teman kamu yang paling lemah, kamu pukulin. Kamu jadikan dia samsak. Ya, kamu bully dia. Itu bisa terjadi kenapa? Karena dia nggak bisa melakukan perlawanan. Dia lemah. Betul tidak? Orang yang jadi samsak itu karena dia lemah. Dalam tinju juga sama. Pertandingan tinju, berat sebelah. Maka lawannya itu akan jadi samsak, dihajar terus. Dihajar terus. Karena nggak sanggup memberikan perlawanan. Statement Deki Ngadas ini malah mempermalukan kekristenan. Harusnya orang Kristen marah nih. Seakan-akan Kristen itu sangat lemah, seakan-akan Kristen itu sangat tidak berdaya untuk melawan Donditan. Apakah selemah itu? Apakah dengan Kodondi membongkar semua isi Bible, maka kekristenan tidak berdaya? Ini mendiskreditkan Kristen sendiri. Malu harusnya. Malu. Jadi saya ingin katakan bahwa Kristen itu nggak lemah. Kristen itu tidak kekurangan pejuang-pejuang Kristen yang bisa membela, memberikan perlawanan. Nggak mungkin dia jadi samsa. Kalau dia jadi samsa artinya udah lemah kali. Ya udahlah, kalau udah lemah kali apa cerita kan gitu. Malah yang lebih konyol itu Deki Ngadas. Cuman bisa bacot-bacotin Kodondi. Anda cari makan dari bacotin Kodondi. Kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat, karena setahu saya Kodondi punya pekerjaan, punya usaha. Sedangkan Anda, ya mohon maaf, ini kacamata saya ya. Saya melihat Deki Ngadas kalau jadi pendeta kurang laku. Bahkan STT-nya kita tahulah kondisinya. Pernah dibahas juga sama Rudi Layar Teologi. Bagaimana kondisi sekolahnya. Memprihatinkan. Minta donasi untuk bangun sekolah. Bayangkan, bangun sekolah yang notabene itu adalah usaha, itu kan jatuhnya bisnis. Jadi dia bangun bisnis dengan cara meminta dari penontonnya, netizennya. Kenapa netizennya dukung dia? Karena dia suka komentari video para apologet muslim. Kalau debat nggak berani. Ini lebih konyol. Anda dapat duit dari komentari dan nyinyirin Kodondi. Coba lihat. Deki Ngadas, itu videonya yang laku. Itu kalau dia bahas Kodondi, Ustadz Kainama. Betul nggak? Itu yang laku. Kalau dia bahas khotbah dia, nggak laku. Khotbah dia silakan dicek, laku nggak? Nggak laku. Artinya malah harusnya Anda terima kasih. Terima kasih ya, Kodondi, berkat Anda saya bisa cari makan. Kalau saya, kalian tanya, saya fair. Ya, saya jadikan Andre Tunggal, itu samsa saya. Dan saya berterima kasih, dia mau jadi samsa. Pendeta Mel Atok. Bahkan saya ngomong berkali-kali kan, kalau saya ketemu Andre Tunggal, pendeta Mel Atok, pasti saya traktir. Pasti saya ajak makan. Luga saja saya jadikan samsa. Ya, betul juga, Luga itu kan samsa saya yang pertama itu. Luga ngaku nabi di channel saya. Dia jadi samsa saya. Apa yang saya lakukan sama Luga? Saya servis. Dia tinggal di Tarutung, saya ajak ke Medan. Ya, saya fasilitasi dia main-main ke Medan, saya ajak jalan-jalan, saya bawa makan. Karena saya berterima kasih. Itu saya akui. Saya akui dengan gentle. Deki Ngadas akui nggak? Dia bisa makan karena bahas Kodondi, karena nyinyirin Ustadz Kainama. Ya, harusnya Anda sadar juga gitu. Terus kalau dibilang Kodondi, dia kristologi. Terus Anda bilang itu apa nggak malu? Ya, mengatakan seakan-akan kekristenan nyerang Islam. Padahal dia bilang ya, padahal yang nyerang siapa? Yang bahas agama Kristen di masjid siapa gitu? Halo? Ini kan tuduhan. Polikarpus selalu menuduh bahwa Islam membahas kekristenan di masjid, menjelek-jelekan Kristen. Yang mana? Nanti dibilang lagi apa? Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad ditanya tentang jin kafir. Dan jin kafir itu bisa di mana saja. Jangankan disalib. Ya, jangankan disalib. Di dompetmu ya ada. Di dompet kita tuh bisa ada jin kafir. Di bantal tidurmu juga ada jin kafir. Bantal tidur kita, bantal guling kita juga. Tempat tidur kita, di mana aja bisa ada jin kafir. Apalagi tempat yang kamu sembah. Ya, tempat yang kamu sembah. Teman saya tuh gila judi, teman-teman. Ada satu gila judi. Jadi dia ke setiap main judi, dia ada bawa dia punya mainan, patung gitu. Nanti dia bisa ngomong sama patung itu, yang mana itu kan. Pilih mana? Banker atau player. Jadi dia kalau main blackjack dia nanya sama itu.
Bakarat juga dia nanya. Ini kan konyol gitu. Jadi sekali lagi, kalau kita mengaca, siapa yang membahas iman orang lain, kita ambil contoh yang baru viral. Ya, baru viral siapa? Pendeta Gilbert Lumondong, yang jelas-jelas menyerang iman umat muslim di gereja. Betul nggak? Viral kan? Mau kamu sangkal? Mau kamu sangkal Gilbert Lumondong tidak menyerang iman Islam? Halo? Setengah orang Kristen mengakui, Gilbert lompat pagar. Gilbert menjelekkan agama Islam. Setengah dari orang Kristen sendiri loh, bukan Islam yang ngomong. Bahkan banyak sekali tuh suara-suara pendeta-pendeta lain meminta Gilbert untuk ditangkap. Tangkap saja dia kan, supaya dombanya bisa dicuri. Kalau mereka motivasinya ingin mencuri domba mungkin ya. Tapi kan artinya pengakuannya dari kalian. Dan banyak gereja-gereja yang membahas Islam, membahas agama lain. Jangan menyembah patung gitu kan. Sering kita dengar di gereja. Saya waktu masih aktif di gereja, saya sering mendengar khotbah-khotbah gereja itu membahas jangan menyembah patung. Patung inilah, patung itu, kan menyindir beberapa agama lain. Patung agama lain dia bahas. Cuman orang luar nggak tahu kenapa. Ya kita harus akui, peredam gereja bagus. Gereja-gereja besar itu peredamnya bagus. Jadi orang luar nggak kedengar. Nggak kedengaran. Padahal bahas ada. Cuman kan orang-orang muslim ini nggak pernah ke gereja. Coba saya tanya. Muslim ini pergi nggak ke gereja? Jarang sekali. Paling yang pergi ke gereja muslimnya itu apa? Babysitter. Babysitter karena disuruh bosnya. Betul. Atau nggak ada muslim yang dipaksa sama temannya, diajak sama temannya ke gereja gitu, temani. Itu aja. Tetapi banyak gereja-gereja yang bahas agama orang lain. Dan yang kita temukan Gilbert Lumondong, ya, Risuli Lubis, bahkan pendeta Mel Atok sekarang juga lakuin itu. Memutarkan video Kodondi, Ustadz Kainama, di gereja dia. Artinya bahas apa? Bahas Islam kok. Disinggung kan? Orang Islam begini, begitu. Jadi tolonglah mengaca, ya, tolonglah mengaca gitu. Kalau kita bicara siapa yang menyerang siapa, ceklah sejarah, ya, cek sejarah. Dan kalaupun sudah terjadi ya sudah, kita cari solusinya. Jangan sibuk dengan masa lalu. Ini kamu duluan, saya harus balas dulu. Nggak selesai-selesai. Saya dari dulu selalu bilang, kalau kita saling tunjuk-tunjukkan nggak akan selesai. Udah yuk cari solusi. Cari solusi. Saya bahkan dari dulu menantang, men-challenge sampai detik ini, hapus channel yuk. Kita mulai dari kita. Siapa yang mau mulai nih? Dari Kristen, perwakilannya. Hapus channel. Bareng-bareng. Tapi tolong channelnya yang sesuai lah. Jangan saya hapus Jadid HMC ini, sedangkan yang dari pihak sebelah, yang dihapus nanti IKIM pula gitu kan. Kelas-kelas IKIM pula. Ya janganlah teman-teman. Ya minimal yang seimbang lah. Biar bisa jadi contoh. Tujuannya bukan apa. Kan tujuannya nanti semua juga dihapus, yang kecil juga akan terhapus, tapi biar jadi contoh. Biar jadi contoh sama-sama kita hapus, sehingga bisa ditiru oleh teman-teman yang lain. Udah nggak usah bahas lagi. Ya, sama-sama nggak usah bahas. Betul nggak? Itu sih yang fair. Terus Deki Ngadas bilang apa? Ini melabeli namanya kristolog gitu kan, Donditan, Ustadz Kainama, Manesem Ali, menamai diri mereka apa? Kristolog. Padahal itu tidak sah dan tidak valid. Tujuannya cuma apa dibilang? Menipu publik ya. Mereka ini menipu publik. Halo? Yang memberikan label kristolog itu orang. Ya, yang labeli mereka kristolog itu orang lain. Ilmunya memang ilmu kristologi kan. Mempelajari ilmu kristologi. Tapi kita nggak lebay kayak kamu gitu. Pengen dipanggil doktor, wah panggil saya doktor, wah saya ini S3 gitu. Kita nggak gila hormat, nggak gila gelar kok. Ya mohon maaf saya katakan, kita nggak gila gelar seperti itu. Orang mau panggil kita pendebat, kristolog, apapun lah, whatever, kita nggak peduli. Ya, nggak peduli. Yang penting kita lakukan. Kita lakukan yang menurut kita harus kita lakukan. Udah itu aja. Jadi buat Deki Ngadas, aduh, memalukan. Anda nih guru besar loh di STT. Buatlah konten-konten yang lebih mengedukasi. Jangan kayak emak-emak gitu. Saya nontonnya pun malu. Saya lihat pemahaman Trinitas Anda pun jujur malu ya. Saya pikir Anda menjelaskan Trinitas sudah luar biasa gitu. Udah nggak bisa lagi dikomplain sama pendeta lain. Rupanya bisa dikomplain juga. Yang komplain pun teman Anda pula yang lebih konyol.
Bukan orang luar, bukan musuh Anda, bukan orang yang suka sama Anda, tapi teman sendiri. Bayangkan, teman sendiri pun nikam rupanya. Udahlah, mending bereskan dulu internal kalian. Ya, jangan sibuk lah bilang, wah ini Donditan Ustadz kayak namanya ini apa nyerang-nyerang kami gitu. Kalau memang Kristen benar, nggak ada masalah kan. Kalau memang yang disampaikan Ko Dondi itu salah, Anda tinggal sampaikan itu salah. Anda bahas konteksnya. Anda bahas yang dia bongkar, bukan kemana-mana. Yang paling simpel udahlah gini aja. Yang paling simpel. Kalau memang Anda tidak terima dengan pernyataan Donditan, yuk debat. Ko Dondi terbuka kok debat sama Deki Ngadas. Dari dulu salah satu yang paling ingin ditantang debat adalah Deki Ngadas. Ya, baru Mel Atok. Lebih pingin Deki Ngadas untuk dibungkam. Ya, untuk biar jangan bacot-bacot terus gitu. Karena kebanyakan bacot juga nggak bagus, tapi nggak ada datanya. Oke? Nah, itu solusi. Ya, kalau menurut Anda yang disampaikan oleh Donditan itu salah, ya udah debat aja. Debat aja. Oke, saya udah bantu nih kasih solusi. Ya, kita tunggu video responnya dan Trinitas Anda sendiri tolong diperbaiki karena itu bolong-bolong dan salah-salahan. Ya. Jadi jangan Anda bilang orang lain salah sementara Anda sendiri juga salah. Itu konyol loh. Konyol sekali. Mungkin itu aja dari saya ya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Dan kita masih belum bisa full ya untuk membuat konten karena kesibukan. Mohon doanya ya teman-teman. Saya mungkin sudah beberapa kali sampaikan. Bulan ini akan jadi bulan yang berat, bulan Juni ini. Tolong doanya ya. Itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.